membuat anaknya menjadi sahaya. Nah, dan sama ada lemah itu pada hissi atau pada syara. Nah, ini di situ apa? Hisbi. Nah, sebenarnya hissi. Iya, hissi. Karena pasangannya biasanya begitu, hissi dan syar'i. Nah, hissi. Hissi itu memang tak ada. Yang seperti yang lalu kita bahas masalah toharoh. Ada air yang tidak ada secara hissi. Ada air yang tidak ada secara syar'i. Yang tak ada secara hissi itu memang tak nampak. Di indera itu tak ada, dilihat tak ada, didengar pun tak ada suara air, dicari pun tak ada airnya. Itu namanya secara hissi. Nah, memang tak ada gian. Ada pula tak ada secara syar'i. Ada air, tapi kalau dipakai kehausan. Nah, itu berarti istilahnya tidak ada secara syar'i. Itu istilahnya tidak ada secara syar'i. Nah, atau ada air tapi dijual mahal kali, tak sanggup beli, maka itu juga istilahnya tidak ada pada syar'i. Nah, ini budak dan sama ada lemah itu daripada hissi, dia tak mampu dapat perempuan yang bukan budak itu memang karena tak ada perempuan di situ, itu berarti secara hissi. Atau pada syara. Nah, seperti bahwa nyata atasnya kesukaran yang melampaui had pada safarnya bagi menuntuti perempuan yang ghaibah, sama ada istrinya atau lainnya. Begini, dia punya istri, berarti ada nggak tuh perempuan tuh? Ada kan gitu, orang udah punya istri, tapi ternyata dia melakukan perjalanan jauh betul dia daripada istrinya, dia jauh betul daripada istrinya. Nah, walaupun ada tapi berarti jauh. Nah, sementara di sini dikatakan, nah, nyata atasnya kesukaran yang melampaui had, nggak bisa dia tahan syahwatnya lah maksudnya ini. Udah di luar batas syahwatnya ini. Kalau seandainya tak dia turuti bisa berzina dia. Begitulah bahasanya. Sementara istrinya jauh. Nah, ini kaji aja nih. Nah, sekarang sejauh-jauhnya seberapa lah pula. Nah, sementara istrinya jauh. Nah, had pada safarnya bagi menuntuti perempuan yang ghaibah. Sementara yang ghaibah sama ada istrinya atau lainnya atau budaknya. Dia punya budak perempuan tapi jauh. Nah, iya, perempuan yang ghaibah yang tak ada bersama dia. Ini kan dia lagi safar. Dia lagi safar nih. Nah, atau takut ia akan zina, atau takut dia pada zina pada masa safarnya. Ini mirip saja sebenarnya kasusnya. Kepada perempuan yang tersebut, atau kepada memang perempuan tersebut ada, cuma takut ini budak nih ya. Dia takut betul berzina sama budak itu. Nah, padahal budak orang. Nah, atau didapatkan perempuan yang merdeka, atau ada perempuan merdeka dengan mahar yang bertangguh, dengan mahar yang bertangguh. Nah, artinya tak bisa dia bayar maharnya, dan ia tiada mempunyai mahar. Nah, nggak punya dia mahar, karena bahwasannya terkadang lemah ia daripadanya pada ketika tunainya. Nah, tak bisa. Dah, jadi ini semua ada tapi hukumnya macam tak ada. Nah, tadi semua ini ada tapi hukumnya macam tak ada. Itu yang disebut dengan lemah pada syara. Nah, atau didapatkan perempuan yang merdeka, atau ada perempuan merdeka dengan tiada mahar. Nah, udah nggak apa-apa nggak pakai mahar. Nah, dan ia tiada mempunyai mahar, tapi dia nggak punya mahar, itu pun nggak boleh loh. Tapi perempuan udah nggak punya mahar. Dia bilang, udah, aku dinikahkan tak pakai mahar tak apa-apa. Mana ya? Ada satu perempuan, dia bilang, aku dinikahkan tak pakai mahar tak apa-apa. Ini merdeka nih. Ya. Seandainya dia dibayarkan maharnya, itu kira-kira mahar misilnya sekitar 20 juta lah. Tapi dia bilang, aku tak pakai mahar tak apa-apa. Nah, orang ini cuma punya duit 5 juta. Tapi dia bilang udah tak pakai mahar. Satu lagi ada budak orang. Budak orang ini maharnya 3 juta saja lah. Saat itu dia boleh menikahi budak tuh. Loh, tapi ini ada perempuan merdeka. Nah, karena begini. Ada perempuan yang merdeka dengan tiada mahar. Dan ia tiada mempunyai mahar. Si laki-laki nggak punya mahar.
Kalau seandainya disuruh bayar mahar misilnya. Kenapa? Karena wajib maharnya atasnya dengan wati. Nanti kita belajar fikih munakahat. Mahar tuh memang tak bisa gugur. Mahar tuh tak bisa gugur. Seandainya ada seorang wanita bilang, udahlah nikahkan aku, tak usah pakai mahar. Begitu dilakukan jima, tetap wajib bayar mahar si laki-lakinya. Jadi walaupun tadi perempuan tuh bilang tak bayar mahar, perempuan tuh dijima tetap wajib bayar mahar. Walaupun seandainya boleh si perempuan tuh melepas lagi. Ya udah bang, dengan jima nih abang wajib bayar maharku, tapi udahlah. Itu pun ku ikhlaskan lagi, boleh juga tuh. Tapi karena ada ketentuan begitu, takutnya berubah pula nanti si perempuan ini. Setelah dijima dia tuntut maharnya. Dia tak bisa bayar mahar. Makanya tetap dia boleh menikahi budak. Nah, itu tadi. Nah, ya kan bisa perempuan nih berubah pikiran. Udah tak usah bayar mahar. Begitu jima, kita udah jima, aku wajib nih bayar maharmu. Iya bang. Ya udah bayarlah. Aku bilang semalam tidak. Kayaknya aku butuh duit nih. Kan dah kacau jadinya. Nah, jadi makanya tetap dia boleh menikahi budak walaupun perempuan itu bilang tak pakai mahar. Nah, ini istilahnya perempuan mufawwidah. Perempuan yang menyerahkan dirinya tanpa mahar. Nah, ini nanti panjang penjelasan. Banyak kasus yang berkaitan dengan ini. Nah, atau didapatkan perempuan yang merdeka, atau ada perempuan merdeka dengan lebih daripada mahar misil, tapi dia minta maharnya lebih daripada mahar misil. Macam air tadi lah, ada tapi dijual mahal kali. Nah, ini perempuan nih mahar. Allah. Mahar ini memang hak perempuan, Bu ya. Jadi ini yang gadis-gadis agak dipikir-pikirkan juga nih. Kalau uang angus, uang apa? Uang angus. Uang angus. Uang angus kah, uang kasih sayang itu sebenarnya akad sampai sekarang saya tak jelas. Saya pernah ditanya, Ustadz, uang angus itu hak siapa? Tak tahu saya. Sebenarnya itu milik siapa itu? Untuk bantu pesta. Mahar itu. Kalau mahar berarti milik si perempuan. Berarti itu bukan mahar. Orang untuk mak ayahnya. Jadi yang masih gadis-gadis nih, dipikirkan juga. Mahar tuh hak kalian. Nah, kadang mahar sekarang nih, sekarang bukan ini yang mahal. Mahar nih murah aja, seperangkat alat sholat. 100.000 tuh. Tapi ingat ya, kalau jadi laki-laki, mahar tuh sekurang-kurangnya 10 dirham. Nah, semaksimal-maksimalnya 500 dirham. Jadi kalau bisa antara itulah. 1 dirham tuh kurang lebih 100.000. Karena dia 1/10 dinar. 1 dirham tuh 1/10 dinar. 1 dinar tuh kurang lebih harga seekor kambing. 1 juta dapat lah ya kambingnya. Walaupun yang kecil lah gitu. Kita bilanglah 1 dinar tuh 1 juta. Berarti 1 dirham itu 1/10-nya 100.000. Nah, mahar yang disunnahkan Rasulullah dan yang dianjurkan di dalam kitab-kitab fikih tidak kurang dari 10 dirham, tidak lebih dari 500 dirham. Nah, sama aja mau gadas mau jandi. Jadi, kalau seandainya mau bayar mahar 10 dirham 1 juta lah itu kurang. 1 juta. 500 dirham ya. Coba kalikan. Kali 100.000. Ya 50 juta. Nah, segitulah. Ada yang lebih. Kalau yang lebih makruh sebenarnya. Muas baru. Tuh. Jadi itu tadi. Pejabat-pejabat 1 miliar. Yang perempuan itulah pilihannya. 1 sampai 50 juta. Jadi kalau seandainya tanya, Dek, berapa minta mahar? Aku minta 45 juta. Masih di bawah dari yang paling tinggi itu. Nah, kalau abang sanggupnya 1.500.000, itu masih di atas dari yang paling rendah, Dek. Udahlah, damai-damai lah tawar-tawaran. Ya ini sebenarnya bagi yang sanggup lah. Kalau tak sanggup pula 100.000, kullu mutamawwal kalau bahasanya. Segala yang punya nilai. Yang sempat viral hari itu ada orang nikah maharnya segelas air putih. Nah, segelas air putih.
Mahal. Ada nggak nilainya tuh? Ada, aqua gelas 500 rupiah. Berarti sah tuh. Tapi kalau yang tak ada nilainya tak boleh. Maharnya 3 buah kerikil, ada nilainya. Kalau itu tak boleh. Jadi segala yang berharga itu berhak jadi mahar. Nah, itu tadi. Itu pun dijual tak bisa menakarnya. Berapa coba 3 buah batu? Kalau batu bata masih ada nilainya. Kalau kerikil tak ada. Batu bata berapa satu? 400 perak. Nah, itu masih ada. Nah, kalau mahar bacaan surah itu bagaimana? Di sini yang memang agak sulit. Kalau memang membaca, bukan mengajarkan. Kalau mengajarkan ada nilainya. Kenapa? Karena itu jasa. Jadi mahar ini kullu mutamawwalin. Segala hal yang berharga, baik benda ataupun jasa. Jadi kalau bahasanya dengan mahar ku ajari dia surah Al-Ikhlas. Boleh. Kenapa? Karena yang paling berhak mengambil upah kata Rasulullah adalah guru Al-Quran. Berarti di situ ada nilainya. Tapi kalau seandainya dengan mahar ku bacakan surah Al-Ikhlas, kira-kira kalau ditanya, berapalah harga yang mau dikasih kepada orang yang membacakan surah Al-Ikhlas? Berapalah Bang Roji? Kalau gitu. Kalau seandainya, nengok lagunya itu. Kalau memang adat di situ memang ada nilai dengan membaca tuh, berarti bisa. Kalau tak ada bisa diukur nilainya, tak bisa. Gitu. Pokoknya segala yang ada nilainya. Jadi bagusnya dengan mengajarkan. Jadi waktu Rasulullah, ya bahasa kita diselamatkan lah ya oleh seorang wanita. Kan Rasulullah ini pantang bilang tidak kalau diminta orang. Rasulullah tuh pantang menolak. Tak pernah Rasul kalau diminta, ya Rasulullah aku minta ini, tidak. Orang datang dari jauh, ya Rasulullah aku tak punya apa-apa, aku minta dijamu. Rasulullah saat itu nggak punya apa-apa. Bukan bilang tidak Rasulullah. Nah, para sahabatku nih ada orang minta dijamu, siapa yang mau? Bukan bilang tidak Rasulullah, dioper ke yang lain, dicarikan solusi. Ada perempuan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah wahabtu nafsi ilaik. Ya Rasulullah aku hibahkan diriku kepadamu. Aku mau jadi istrimu, tak pakai mahar tak apa-apa gitu. Begitu perempuan tuh, nembak duluan pula bahasa orang sekarang. Nah, itu tadi perempuan datang, aku mau jadi istrimu ya Rasulullah. Nah, aku hibahkan dirimu. Ditengok dari ujung kepala sampai ujung kaki terdiam Rasulullah. Karena Rasulullah pantang bilang tidak, tapi masa iya dibilang iya saat tak ada perintah dari Allah untuk menerimanya. Sahabat faham betul sama Rasulullah. Ketika melihat Rasulullah, wah Rasulullah tak onda ini berarti. Tak mau dia ini berarti. Maka kata sahabat, ya Rasulullah nikahkan sama aku aja. Wah, maka kata Rasulullah, iltamis walau khataman min hadidin. Cari walaupun cincin besi. Tak ada Rasulullah. Itu Rasulullah saat itu, sahabat saat itu tahulah tuh Rasulullah tak mau. Nah, maka ketika dia menawarkan, nikahkan dia sama aku aja ya Rasulullah. Nah, maka Rasulullah langsung suruh bayar maharnya, cari walaupun cincin besi. Cincin besi itu kawat lah ya, diputarkan gitu aja. Tak punya juga. Dicari pun tak dapat. Ini itu tak punya, maka ditanya Rasulullah, hal ma'aka minal Quran. Ada hafalan Quranmu? Kalau itu ada, kata sahabat nih. Ayo udah maharnya kau ajarkan dia. Dia ngajarkan itu tadi. Nah, kalau membacakan agak payah ngukur nilainya. Cemana ngukur nilainya? Nah, enggak juga sih. Kalau mau langsung itu. Kalau seandainya suaminya bangsa apa? Ada Gojek sini, belum masuk ya? Gojek sini. Ada juga Gojek. Kalau suaminya Gojek, maharnya kuantarkan kok sebulan kemanapun. Boleh juga. Karena mahar itu kan ada nilainya, mengantarkan orang ke sana sini. Maharnya ngantarkan dia selama sebulan, gratis, mau kemana. Nah, boleh juga. Padahal udah jadi suami, memang ngantarnya kerjanya. Tapi itu pula yang dijadikan mahar. Boleh juga nilainya seperti itu. Jadi mahar ini ada istilahnya mahar misil. Mahar misil itu mahar standar. Kalau perempuan macam dia berapalah kira-kira? Ini yang saya sampai sekarang tak pandai. Kalau datanglah seorang laki-laki atau seorang ayah bilang sama saya, mahar misil anak aku ini berapa? Tak tahu saya. Cemana kira-kira ngukurnya? Apalah ukuran sekarang? Nasab mau berapa? Nah, tadi wah ini hafizah 30 juz. Nengok ijazah lagi. Ijazah S1. Hafizah pula lagi 30 juz. 1 juz mau dihargai berapa? Dihargai 1 juta, 30 juta udah.
Tak tahu saya ngukurnya. Kata orang dulu, lihat kakaknya. Kakaknya pun cemana ngukurnya. Tadi, maka sekarang ini mahar misil samar betul. Seringnya maka orang pakai mahar musamma. Kalau seandainya terjadi perselisihan pun saya tak tahu. Tapi ya mungkin bisalah. Mungkin di kantor-kantor KUA sana orang-orang tuh bisalah ngukur. Kalau anak gadis sarjana cantik pula macam begitu, kemudian solehah lagi dari keluarga baik-baik. Oh, kalau gini maharnya cocoknya sekitar 25 juta ini, misal begitulah kata mereka. Ya udah 25 juta, itulah mahar misilnya. Nah, semua keadaan diri dia tuh. Iya. Semua lah, pokoknya keilmuan lah kalau sekarang ya. Ya, maksud sarjana itu dari segi kecerdasan lah dia. Berarti udah sekolahnya udah jauh, udah tinggi. Dari segi agama juga, karena itulah pula menilainya. Nah, jadi Dinias. Oh, iya. Bisa juga lah dari itu tadi. Karena biasa kan ya umumnya orang yang sekolahnya tinggi berarti pengalamannya lebih bagus. Ilmunya lebih banyak, wawasannya lebih luas. Biasa begitu. Nah, jadi ini mahar. Nah, jadi mahar ini yang milik si perempuan. Kalau uang angus itu tak tahu. Itu yang pernah terjadi masalah sama saya. Ditanyakan orang, Ustadz, ada laki-laki udah ngasih uang hantaran. Lemarinya, kasurnya, segala macam. Itu udah dikasihnya. Bahkan uangnya itu juga udah dikasihnya. Uang hangusnya itulah bahasanya. Rupanya tak jadi. Nah, boleh nggak tuh diambil lagi Ustadz? Maka di situ ditanya, itu ngasih niatan mahar bukan? Kalau dia ngasih karena mau menikahi, berarti itu mahar. Kalau ini adalah pemberian yang berkaitan dengan nikah, berarti itu hitungnya macam mahar. Maka ketika tak jadi mahar, boleh diambil lagi. Tapi kalau dia ngasih tak ada dikaitkan sama pernikahan, maka itu tak boleh diambil lagi. Jadi kalau seandainya lah, kalau begitu nanti semuanya tuh, segala yang diberi, kalau niatannya memang karena ingin menikahi, boleh diminta lagi. Nah, kalau yang duit angus tadi, kalau memang itu kaitannya sama pernikahan, sebenarnya mirip antara, tapi uang angus itu arahnya bukan ke istri pula, itu yang payahnya. Arahnya ke orang tua. Itu tadi. Tapi kalau tak ada nikah betul tak pesta, tak aja dibalikkan lagi semua. Udah terpakai pula ini adalah yang jadi masalah. Nah, walaupun angus betul-betul angus uang orang. Nah, jadi jelaslah mana yang untuk mahar, mana yang bukan, supaya nggak terjadi perselisihan. Nah, ini ada perempuan yang merdeka, tapi maharnya itu lebih daripada mahar misil. Berarti boleh juga dia menikahi budak saat itu. Kenapa? Lebih daripada mahar misil. Dan jika kuasa ia atasnya sekalipun, walaupun kuasa dia atasnya, ada orang punya duit. Nah, kalau diukur mahar perempuan ini cuma 15 jutanya nih. Tapi dia minta maharnya 30 juta. Aku kalau mau dituruti bisa aku bayar 30 juta. Tapi karena udah di atas mahar misil, boleh dia nikah sama budak. Walaupun dia kuasa atasnya sekalipun. Itu tadi. Sama juga kayak air. Kalau dibahas masalah air tayamum nanti pun begitu. Ada air sebotol dijual 100.000 untuk wudhu. Sebotol aqua itu 100.000 dia jual. Dia punya duit 1 juta. Bisa nggak dia beli itu? Bisa. Tapi kalau dia mau tayamum boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena sudah dijual di atas harga standar. Nah, tiada jika didapatkan dia dengan kurang daripada mahar misil. Artinya tak boleh dia menikah sama budak kalau si perempuan merdeka tadi maharnya itu kurang daripada mahar misil. Atau dengan mahar misil atau masih pas dengan mahar misilnya. Nah, dan ia mempunyai mahar dan dia sanggup bayar maharnya, maka itu tak boleh dia nikah sama budak. Maka tiada halal baginya berkawin dengan sahaya. Maka tak boleh dia menikah dengan budak. Kalau ada perempuan merdeka maharnya di bawah mahar misil atau masih setara dengan mahar misil. Karena kuasa ia berkawin akan perempuan yang merdeka. Karena saat itu berarti dia dihitung masih mampu menikah dengan perempuan yang merdeka.
Nah, dan keduanya, syarat kedua, tadi syarat pertama ya, tak bisa mendapati perempuan, tak bisa memiliki wanita yang layak untuk diistimta. Ini yang kedua. Dan keduanya dengan sebab takutnya akan zina. Jadi syarat kedua harus terpenuhi. Wanita tak ada yang layak untuk diistimta. Wanita merdeka tak ada. Tapi dia bisa kuasai dirinya, tak takut dia berzina. Ya tak boleh dia nikah sama budak. Jadi syarat keduanya dia harus takut akan berzina. Nah, aku kalau seandainya tak menikah dengan budak, bisa berzina aku ini. Maka saat itu dia boleh menikah dengan budak. Perempuan merdeka dicari tak ada. Nah, ataupun ada tapi tak ada yang mau sama dia, ataupun ada tapi maharnya dia tak sanggup. Sementara dia kalau tak menikah aku bisa jatuh kepada perzinahan, maka ini boleh dia menikahi budak. Nah, itu tadi. Jadi memang apa ya? Perzinahan ini betul-betul dihindari. Makanya selalu saya katakan, mending daripada anak tua si pacaran saja sama sana sini nikahkan muda sajalah. Nah, karena seburuk-buruk dampak nikah muda, masih akan lebih buruk lagi dampak perzinahan. Apa dampak buruk nikah muda? Bercerai. Kan paling begitu, berantem, tak bisa kuasai emosi satu sama lain, bercerai. Cerai dosa tidak? Tidak. Abghadul halal indallah at-talaq. Nah, perkara yang paling tidak disukai Allah tapi masih halal, itu adalah perceraian. Jadi seburuk-buruk dampak nikah muda mungkin itu. Tapi kalau dia dibiarin pacaran terus bisa berzina. Ini na'udzubillah. Entah di daerah manapun lah kita. Itu perzinahan itu udah jadi macam berita kacang goreng gitu bilang. Banyak betul sana sini ini. Ini akhir zaman nih. Karena dikatakan kiamat itu diantara tandanya adalah wa yafshuwaz zina. Akan merebak yang namanya perzinahan. Baik perzinahan karena memang mereka tahu itu zina, atau perzinahan yang mereka karena tak tahu hukum. Udah talak 13 masih juga serumah. Nah, udah begitu masih juga serumah. Itu tak diuzurkan pula macam begitu. Kenapa? Karena dia memang wajib belajar. Orang yang mau menikah wajib belajar tentang fikih nikah. Orang yang mau sholat wajib belajar sholat. Jadi ketika ada orang menikah udah talak 13, habis itu masih juga berhubungan, bahkan lahir lagi anak, dibilang orang, kau ku dengar tiap berantem kau, asik bercerai aja kita cerai. Iya emosi kali aku, tak tahan aku asik. Begini saja cerai. Kalau ku hitung udah ada 13 kali. Ku tengok istrimu hamil lagi. Iya pak, habis itu kami akur-akur lagi. Mana pula bisa akur-akur, 3 kali aja jatahnya. Mana pula laki-laki sampai talak 13. Wah iyanya pak. Jadi cuman lah kami ini berzina namanya, aku tak tahu. Kau mau nikahnya saja tak mau kau belajarnya. Tak tahumu itu tidak diuzurkan. Kecuali masalah yang rinci-rinci lah. Kalau ini kan masalah yang zahirnya nih. Laki-laki punya jatah talak 3, kan begitu. Kalau masalah-masalah yang agak rinci, itu mungkinlah dimaafkan bagi orang yang tidak tahu. Kita juga sering belajar masalah salat tuh begitu. Kalau dia orang alim batal, tapi kalau dia itu bukan orang alim maka tak batal. Seperti bangkit sudah rakaat kedua tak baca tahiyat awal. Rupanya teringat belum baca tahiyat awal. Balik lagi padahal udah berdiri rakaat ketiga. Balik lagi duduk. Itu kalau orangnya orang alim batal. Tapi kalau orangnya orang jahil tidak. Kenapa? Karena itu sudah termasuk masalah yang dakik, yang dalam, yang halus. Tapi kalau masalah seorang laki-laki punya jatah talak cuma 3, itu kira-kira apa dalam kali itu pembahasan begitu? Kan tidak. Kalau dia ngaji fikih sehari aja dapatnya langsung. Cuma tak mau ngajinya. Pinginnya akadnya saja. Padahal bahaya itu belajar tak mau. Kadang ikut apa istilahnya? Kadang ada mau nikah tuh di penataran atau apa? Penataran pranikah. Itu pun tak mau ikut. Walaupun kalau ikut pun belum luas sekali. Saya pernah ngasih kajian munakahat juga. Ada komentar jamaah tuh, ini tak ada dibahas di penataran pranikah tuh. Saya bilang, mana pula terbahas? Kita aja sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru masuk sini. Itu sehari pula. Itu pun cuma setengah jam kadang. Kitab secara umum. Nah, kitab secara umum. Itu pun main rangkum saja. Nah, waktu penataran tuh,
pasangan-pasangan tuh selfie apa segala macam. Ulah didengar lagi. Bukan mengaji lagi, memang pingin akadnya saja. Itulah yang pala Ustadz Abdul Somad katanya dengar. Nah, nasihat pernikahan diminta Ustadz ini segala macam. Begitu nasihat pernikahan dibuat, asik berputus saja. Yang mana yang mau dengar? Nah tadi. Nah, jadi nikah ini fardu ain bagi yang mau nikah. Nah silahkan tak belajar fikih munakahat kalau dia tak mau berhubungan sama pernikahan. Silahkan. Tak mau nikah, tak jadi wali, tak jadi saksi, ya udahlah. Tak usah belajar fikih nikah, tak masalah. Kenapa orang dia tak mau? Nah silahkan. Nah, tapi kalau bagi yang mau nikah, ya ini fardu ain. Nah, yang udah ada istri pun juga. Masalah talaknya, masalah rujuknya, masalah nafkah, masalah segala macam tuh harus tahu. Kadang udah bersuami pun tak tahu dia seberapa nafkah yang wajib dia berikan kepada istrinya. Itu ada ukurannya. Kalau kaya sekian, kalau menengah sekian, kalau miskin sekian. Entah berlebih, entah berkurang. Ternyata kalau, ya Allah, rupanya tak sampai segitunya nafkah yang wajib. Dia mintanya banyak kali. Kalau di kitab ini rupanya cukup begini aja. Banyak rupanya sedekahku. Kenapa? Karena udah lampaui nafkah. Jadi dia perasaannya itu nafkah semuanya. Karena ada ukurannya. Itu pun belum sampai ke situ. Nah, udahlah. Nanti sampai ke situ. Nah, itu yang kedua, takut akan berzina. Dan ketiganya, dan yang ketiga syaratnya, Islam sahaya perempuan. Kalau dia pun mau nikahi budak, budaknya harus beragama Islam. Tak boleh tak Islam, harus Islam. Nah, kalau tak Islam tak sah. Maka tiada halal baginya amah. Amah itu artinya budak perempuan ya. Kalau laki-lakinya abdun, kalau perempuannya amah. Nah, tiada halal baginya amah yang kitabiah. Nah, nggak boleh. Walaupun ahlul kitab tetap nggak boleh. Nah, ya. Budak khunsa, khunsa tak sah dinikahi. Nah, khunsa itu tidak sah dinikahi. Nah, mau jadi suami, mau jadi istri tak sah dinikahi. Nah, bermula perempuan yang muba'adah seperti hukum sahaya perempuan. Jadi perempuan yang muba'adah. Muba'adah artinya tadi udah kita bahas ya, budak muba'ad, separuh merdeka, separuh budak. Jadi perempuan kalau dia muba'adah itu hukumnya sama seperti budak perempuan murni. Jadi seperti hukum sahaya perempuan, maksudnya sahaya perempuan murni 100%. Maka tiada harus berkawin akan dia oleh laki-laki yang merdeka. Nggak boleh laki-laki merdeka menikah dengan budak perempuan yang muba'adah. Melainkan dengan beberapa syarat yang tersebut. Melainkan dengan syarat yang sudah dibahas tadi. Karena mensahayakan setengah anak itu ditakutkan dia pula. Jadi kalau ada perempuan statusnya budak muba'ad, kemudian nikah dia sama laki-laki merdeka, anaknya budak separuh juga tuh. Otomatis anaknya budak separuh juga ini. Separuh merdeka, separuh budak anaknya. Jadi makanya di sini mensahayakan separuh anak. Nah, setengah anak itu juga ditakutkan dia. Nah. Dan jika berkawin laki-laki yang merdeka akan sahaya perempuan dengan syaratnya. Kalau ada seorang laki-laki yang sudah memenuhi syarat untuk menikahi budak, lalu pun akhirnya dia pun menikahi budak perempuan itu. Nah, kemudian maka kaya ia. Kemudian kaya dia punya banyak duit. Nah, atau berkawin ia akan perempuan yang merdeka, atau nikah dia dengan perempuan yang merdeka. Tiada terfasah nikah amah itu. Begini. Tadi kan syarat untuk menikahi budak. Itu kan karena memang dia tak bisa nikah sama yang merdeka. Yang merdeka maharnya mahal-mahal kali. Kalau budak nih misal 3 juta saja udah bisa. Perempuan merdeka 20 juta, 25 juta, mana ada uangku. Sementara aku udah takut berzina.
Kalau seandainya aku tak menikah sekarang, bisa aku terlibat pacaran-pacaran berzina tak jelas. Akhirnya dia pun menikahlah sama budak tadi. Begitu dia udah punya istri budak, rezeki Allah ngalir. Banyak duitnya, bisa dia nikah sama perempuan merdeka. Nikahlah dia sama perempuan merdeka. Cemana status istrinya yang budak? Tercerai atau tidak? Tidak. Loh, tapi dia udah punya perempuan merdeka. Ya, ini kan udah jadi istrinya. Ini nanti kaedah fikihnya. Yughtafaru fid dawam mala yughtafaru fil ibtida. Dimaafkan untuk melanjutkan, tapi tidak dimaafkan kalau di permulaan. Bisa dipahami itu ya? Kalau itu tadi kaya, mampunya menikahi perempuan merdeka, itu ada di permulaan sebelum menikahi budak, itu nggak boleh dia menikahi budak. Tapi dia datang duitnya, datang kayanya, itu di tengah-tengah si budak sudah jadi istrinya. Ini dimaafkan. Kenapa? Karena untuk melanjutkan si budak tadi menjadi istrinya. Banyak ini kaji yang macam begini. Yughtafaru fil ibtida mala yughtafaru lid dawam mala yughtafaru fil ibtida. Contoh, sholat gerhana, ditengoknya, oh masih ada gerhananya. Sholat dia, Allahu Akbar. Bangkit rakaat kedua, selesai gerhananya. Batal nggak sholatnya? Tidak. Kenapa? Karena untuk melanjutkan. Seandainya selesai gerhananya di awal sebelum sholat, nggak boleh dia sholat lagi. Tapi karena ini untuk melanjutkan, lid dawam, untuk melanjutkan, maka itu dibolehkan. Itu tadi. Bisa paham nih ya, kaidah yang tadi ini. Ini banyak nanti nih. Jadi qaid fikih itu pun bagus juga dipelajari. Ada kaidah usul fikih, ada kaidah fikih. Beda tuh. Kalau kaidah usul fikih itu itulah bahwa perintah itu kalau ada di Al-Quran dan di hadis itu maknanya untuk wajib. Itu namanya kaidah usul fikih. Tapi kalau kaidah fikih itu contohnya yakin tidak bisa digeser dengan ragu. Itu yang seperti itu. Asal segala sesuatu itu adalah tidak ada. Itu kaidah fikih. Kayak tadi itu sesuatu yang tidak sempurna wajib dengannya, malayatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Itu kaidah fikih. Kami belajar kaidah fikih itu sampai sekarang masih ada di rumah Buya Mu'allimuna Supriyadi. Sampai sekarang masih ada. Pakai kitab yang ditulis oleh Syekhuna Syekh Nuruddin. Ad-Durar Al-Bahiyah. Itu isinya itu. Kaidah fikih. Sisip sekali. Ya paling beginilah nih. Ini kan udah masuk nih sisip nih. Inilah nyisipnya tadi ini. Ma yughtafaru lid dawam ma la yughtafaru fil ibtida. Adalah kaidah fikih. Nanti ada lagi yang lain. Bisalah kita sisip-sisipkan. Orang miskin yang terkaya dengan harta zakat, tapi dengan catatan udah lewat waktu wajib ya. Kalau itu boleh. Itu juga lah tuh contohnya. Itu tadi masih bisa menerima kalau seandainya untuk meneruskan. Jadi ini kaidah fikih. Dan jika menghimpun laki-laki, tak nampak jam di sini. Allah. 10. Tadi kita mulai 8:30 ya. Sedikit lagi pasang. Dan jika menghimpun laki-laki yang merdeka, yang tiada halal baginya amah, akan perempuan yang merdeka dan amah. Artinya kalau seandainya ada laki-laki yang tak boleh menikahi budak, tapi dia kumpulkan 2 calon istri, 1 perempuan merdeka, 1 perempuan budak. Dia himpunkan dengan 1 akad. Jadi dinikahkan. Saya nikahkan, misal ada seorang laki-laki, dia punya anak perempuan, dia juga punya budak perempuan. Kalau budak perempuan siapa walinya? Tuannya. Anak perempuan ini dia juga. Aku nikahkan kepadamu anak perempuanku fulanah dan budak perempuanku si fulanah nih. Yang ini maharnya sekian, yang ini maharnya sekian. Dibayar tunai.
Saya terima nikah keduanya. Yang ini maharnya sekian, ini maharnya sekian, dibayar tunai. Itulah dengan satu akad tuh, maksudnya seperti itu. Nah, batal nikah amah, maka batal nikah budaknya, dan sah perempuan yang merdeka. Dan sah perempuan yang merdeka. Nah, inilah pembahasan tentang menikahi budak. Jadi begini, kita dalam belajar fikih nih, kadang banyak kali pembahasan yang memang sepertinya sudah tidak teramalkan. Tapi walaupun begitu, mengajinya tetap dapat pahala itu. Karena di antara hikmah mengaji ini adalah mensyukuri nikmat akal. Banyak orang, banyak akalnya itu dipakai yang tak ada kaitan sama agama. Main game di warnet tuh, itu butuh akal juga tuh. Kalau nengok, payah betul begini segala macam. Tapi dia habiskan di tempat yang tidak ada hajatnya tadi. Nah, saya nengok, pernahlah juga saya nengok, apa sebenarnya yang buat anak-anak ini betul-betul candu luar biasa sama game tuh. Ternyata memang kalau dipikirkan seru betul tuh mainnya itu. Itu sampai wah ini supaya menang nih strateginya harus begini. Akalnya main terus, tapi sayangnya dia gunakan untuk yang seperti itu. Main game di handphone tuh. Makanya kalau kena itu bisa candu betul. Dan game HP ini bahaya, nggak macam game kami dulu. Dulu saya pun main game dibelikan. Namanya Vicom, kalau ada yang tahu tuh. Nah, kalau itu dipanggil mama, bisa pencet start. Melompatlah Mario Bros tuh berhenti dia di atas. Pencet start. Dah, ada apa mak? Belikan ini dulu, itu dulu, udah beli bentar. Tapi kalau game HP itu nggak bisa dia di pause gitu. Karena dia main sama entah siapa-siapa. Itulah yang bikin anak durhaka. Belikan dulu, bentar mak. Nah, belikan dulu, bentar mak, tak bisa ini, ditinggal ini begini. Ah kau ini mati, dia mamanya pula dimarahin. Ah mama bising kali, ini mati aku nih. Ya Allah. Rupanya begitu game tuh di setel. Nggak bisa dia di bahasanya di pause, di start tuh. Game online tuh. Ini ibu-ibu jangan sampai anaknya kena game online gitu. Bahaya betul rupanya. Udah gitu kalau dulu main game Vicom tuh tak ada pula minta-minta duit. Ya udah main itu aja. Justru dulu mama kasih anaknya minta jajan saja, udah main aja lo gitu. Kenapa? Habis itu dia tak jajan. Tapi sekarang kalau main game online, pergi ke Indomaret, entah beli apanya saya tak paham. Ah, chipnya ininya itunya. Bukan murah, kadang 20.000, 50.000. Udahlah habis waktu ke situ, habis duit ke situ, akal pun habis ke situ. Nah, itu tadi lah. Ya Allah, habis anak-anak muda nih dibantai game online nih. Ibu jangan sampai, Bu. Batasi betul anak tuh. Menangis anak tuh mending daripada ibu yang menangis nanti nengok dia sampai begitu. Ada yang udah sampai menikah pun tak bisa ninggalin itu begitu. Iya. Ada sih main game gitu ya. Apa istrinya tak pala? Suaminya istrinya nyuci segala macam. Mending kalau suaminya pegang kitab. Oh iyalah, suamiku pegang kitab biar berkah rumahnya. Ini pegang handphone main game, apa tak emosi istrinya gitu? Bukan membantu gini, bukan nambah berkah rumah, ngabisin paket ini tuh. Akhirnya berantem gara-gara seperti itu. Nah, kalau suami megang kitab segan juga istri. Pula megang kitab. Nah, heran tuh. Kecuali kalau hajat kali lah, terdesak kali baru minta tolong. Nah, kenapa? Karena nambah berkah itu kalau baca kitab di rumah. Nah, jadi makanya ini walaupun tidak teramalkan, tapi ini bentuk syukur kita atas nikmat akal yang Allah berikan. Kan berputar otak kita tadi ini. Yang satu pasal ini saja. Berputar ini, mikirkan kaitnya ke sini segala macam. Nah, bukan yang dengar, yang baca pun bingung cara menjelaskannya. Karena itu tadi. Kadang paham sendiri tapi menjelaskan ke orang kadang payah. Nah, melestarikan budaya ulama. Bukan tak ada nilainya, udah ditulis ulama berarti ini adalah nilainya ilmu. Dan ini satu pasal udah kita selesaikan. Yang kata Sayyiduna Abu Hurairah dan banyak lagi sahabat-sahabat berkata, la an ata'allama baban minal ilmi, bahwa aku pelajari satu bab, satu pasal daripada ilmu, itu lebih aku sukai daripada menghidupkan satu malam penuh dengan sholat. Tak sanggup kita sholat satu malam penuh. Ternyata satu bab dipelajari, faham, itu lebih disukai sama para sahabat. Bahkan pahalanya itu pun lebih besar lagi daripada. Jadi mengaji ini jangan berhenti. Mengaji ini jangan berhenti.
terus mengaji. Anak-anak pun diajak aja mengaji. Biar tidur, biar kayak apa segala macam. Terus saya tengok ada anak yang datang kadang tertidur, kadang mamanya sibuk mengipas, sibuk menggendong segala macam, tak masalah. Nur orang-orang yang mengaji itu insya Allah bisa sampai ke dia. Nah, cahaya orang-orang yang mengaji itu insya Allah tertular kepada dia. Nah, orang-orang yang semangat ngaji ini bisa nularkan hal-hal yang positif. Nah, jadi anak-anak itu udah bawa saja lah. Nah, istri saya bilang ya pokoknya ngaji ke Kuala Tanjung, aku mau ikutan. Ayolah, bagus. Nah, ayo anak tertidur segala macam dah biarlah. Belum kadang kalau udah bising kali terpaksa diamankan juga. Paling tidak niatnya sudah ada. Nah, ada tadi. Nah, jadi maka walaupun entahlah, yang pegang kitab saja kadang nggak paham Bu. Apalagi Bu yang kadang tak pegang kitab. Nah, tak masalah, dengar saja Bu. Dan insya Allah, mudah-mudahan dapat. Nah, tapi kalau berkitab apa, pegang aja Bu kitab tuh Bu. Nah, pegang-pegang aja ada berkahnya tuh. Dulu guru kami pernah bilang, kitab Minhajul Abidin tuh, kalau ada orang kesurupan, sentuhkan kitab Minhajul Abidin tuh. Insya Allah sembuh dia dari kesurupan. Itulah berkah menyentuh kitab tuh saja bisa begitu. Jadi walaupun tak pandai baca, udah pangku aja kitab tuh. Pegang saja, insya Allah ada berkahnya. Nah, waktu dihisaplah minimal tangan. Nah, malam Senin, jam sekian, kan tangan kita yang ditanya tuh kan. Nah, bahwa itu yang akan bercakap, apa yang kau buat? Aku megang kitab Matlaul Badroin. Terdengar sama Syekh Daud Fatoni. Kitabku dipegangnya. Entah ada sisa syafaatnya bisa ditolongnya kita. Nah, itu tadi. Jadi begitulah harapan kita nih. Nah, untuk apa duit 30.000 untuk beli kitab? Kitab apa misal? Kitab Minhajul Abidin. Nah, terdengar sama Imam Ghazali. Nah, kitabku dibelinya. Mudah-mudahan jadi jalan syafaat. Karena ulama itu bisa memberikan syafaat. Itulah yang kita harapkan. Nah, jadi maka walaupun tak paham, dah beli saja kitabnya, pegang saja. Nah, nanti kalau istri minta jangan, alah dek kau aja tak pandai baca. Tak usah begitu, udah belikan saja. Kasihkan saja. Nah, minimal pangku lama-lama penasaran kan berusaha dia belajar baca. Nah, di bahasa kitanya nih, bahasa Melayu. Akan datang nanti fasal. Tiada halal bagi orang Islam berkawin.